Hai semua, saya Dias Kusumani Tias, mahasiswi Akademi Kesehatan Mustida. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang obat sistem saraf pusat. Susunan saraf pusat terdiri dari saraf tulang belakang dan 3 bagian utama otak. Yang pertama ada cerebral hemispheres, dan yang kedua ada cerebellum, dan yang ketiga ada batang otak. Fungsi sistem saraf pusat itu, yang pertama batang otak mengendalikan fungsi faali dan perilaku otomatis, dan yang kedua ada cerebellum mengendalikan dan mengkoordinasikan, dan yang ketiga cerebral hemispheres fungsi-fungsi utama lainnya. Cerebral cortex dan fungsinya. Yang pertama ada frontal lobus, yang kedua ada parietal lobus, ketiga temporal lobus, dan yang keempat occipital lobus. Frontal lobus berfungsi pada perencanaan dan pergerakan. Parietal lobus persepsi badan dan spital, temporal lobus pendengaran, dan occipital lobus penglihatan. Fungsi sistem saraf itu sendiri untuk menerima, mengelola, menyampaikan, dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan sekitar. Golongan obat SSP atau sistem saraf pusat ada 4. Yang pertama, analgetik sedatif dan non-sedatif atau NSAID, yang kedua hipnotik sedatif, dan yang ketiga anestesi umum dan lokal, dan yang keempat psikotropik. Nah, ini yang pertama adalah analgetik. Analgetik atau obat penghilang rasa nyeri adalah zat yang mengurangi atau menghalau rasa nyeri tanpa kehilangan kesadaran. Berdasarkan efek farmakologinya, analgetik dibagi menjadi 2, yaitu analgetik opioid atau narkotik, dan yang kedua obat analgesik perifer atau non-narkotik. Dan yang kedua ada anestetika lokal. Obat ini umumnya digunakan secara parietal, misalnya pembedahan kecil, di mana pemakaian anestetik umum tidak dibutuhkan. Anestetik lokal dibagi menjadi 3. Yang pertama, anestetik permukaan untuk melawan rasa nyeri dan gatal, dan yang kedua, anestetik filtrasi, yaitu suntikan yang diberikan di tempat yang dibius ujung-ujung syarafnya, seperti pada daerah kulit dan gusi. Dan yang ketiga, anestetik blok atau penyaluran syaraf, yaitu dengan penyuntikan di suatu tempat di mana banyak syaraf terkumpul sehingga mencapai daerah anestesi yang luas, misalnya pada pergelangan tangan atau kaki. Efek sampingnya mengakibatkan hipersensitasi berupa dermatitis alergi. Dan ada anestetika umum, yaitu obat yang dapat menimbulkan suatu keadaan depresi pada pusat-pusat saraf tertentu yang bersifat reversible, di mana seluruh perasaan dan kesadaran ditiadakan. Syarat penting yang harus dipenuhi oleh suatu anestetik umum, yang pertama adalah berbau enak dan tidak merangsang selaput lendir, dan kedua ada mula kerja cepat tanpa efek samping, dan yang ketiga sadar kembalinya tanpa kejang. 4. Berhasiat analgetik, baik dengan melemaskan otot seluruhnya, dan yang terakhir tidak menambah perdarahan kapiler selama waktu pembedahan. Yang ketiga, hipnotik sedatif adalah golongan obat depresi SSP atau sistem saraf pusat. Sedatif sendiri adalah zat-zat yang dalam dosis terapi yang rendah dapat menekan aktivitas mental, menurunkan respon terhadap rangsangan emosi sehingga menenangkan. Hipnotik adalah
Zat-zat dalam dosis terapi diperuntukkan meningkatkan keinginan untuk tidur dan mempermudahkan atau menyebabkan tidur. Dan di sini kesimpulan dari materi di awal tadi, kesimpulannya adalah obat susunan syaraf pusat atau SSP adalah semua obat yang berpengaruh terhadap sistem syaraf pusat. Obat tersebut bereaksi terhadap otak dan mempengaruhi pikiran seseorang, yaitu perasaan atau tingkah lakunya. Obat yang bekerja pada SSP ini yang menimbulkan efeknya mengubah sejumlah tahapan dalam hantaran kimia sinap atau tergantung kerja transmitternya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir videonya. Semoga bermanfaat.